Pernah kebayang nggak? Ada sebuah pertarungan di mana pihak yang lebih lemah, yang underdog, justru bukan cuma punya kesempatan buat melawan, tapi malah bisa ngatur jalannya pertandingan ngelawan raksasa. Nah, selamat datang di dunia perang asimetris. Sebuah strategi yang benar-benar ngejungkir balikin aturan main kekuatan, di mana kecerdikan itu ngalahin kekuatan mentah. Terus gimana caranya? Gimana bisa sebuah negara yang kalah telak soal jumlah tentara dan teknologi justru bisa nantang militer terkuat yang pernah ada di dunia? Jawabannya bukan dengan coba-coba ngimbangin kekuatan mereka, tapi dengan ngubah total aturan mainnya. Oke, biar gampang ngertinya, kita langsung aja lihat contoh kasusnya ya. Kita mulai dari ketidakseimbangan kekuatan yang luar biasa banget antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat sama Israel di sisi lainnya. Coba lihat dua momen penting ini. Tahun 2020, pembunuhan Jenderal Soleimani. Terus, di tahun 2024, serangan presisi yang menghantam kedutaan besar Iran di Suriah, padahal secara hukum, kedutaan itu kan tanah Iran. Dua-duanya ini kan pesannya jelas banget, semacam unjuk gigi kekuatan militer konvensional yang jauh lebih unggul. Nah, dominasi ini tuh dibangun di atas dua pilar utama. Pertama, teknologi yang superior. Serangan di Damaskus itu saking presisinya, gedung sebelahnya aja nggak kesentuh sama sekali. Kedua, intelligence yang super canggih, entah itu dari ngelacak sinyal elektronik atau dari mata-mata di lapangan yang ngasih info krusial. Nah, setelah serangan di Damaskus itu, Iran kan harus bales. Tapi, cara mereka bales ini yang justru bikin semua orang garuk-garuk kepala dan jadi sebuah teka-teki. Iran akhirnya membalas dengan operasi janji sejati. Mereka ngeluncurin gelombang serangan lebih dari 300 drone dan rudal ke arah Israel. Kalau kita lihat angkanya gila kan? Kelihatannya kayak serangan habis-habisan. Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh. Israel ngeklaim kemenangan mutlak. 99% berhasil kami gagalkan, pertahanan kami nggak bisa ditembus. Tapi Iran bilangnya beda lagi. Serangan itu emang sengaja kami bikin nggak bahaya. Jadi bingung kan, ini tuh kegagalan total dari Iran atau justru sebuah pesan yang sengaja dibuat terkendali? Nah kan, jadi ada dua narasi yang beda 180 derajat. Terus mana yang benar? Buat jawab pertanyaan ini, kita harus berhenti mikir pakai cara konvensional dan coba masuk ke kerangka berpikir strategis yang sama sekali berbeda. Dan disinilah kuncinya. Jawaban dari teka-teki ini ada di satu konsep, perang asimetris. Gampangnya gini, perang asimetris itu seninya kaum yang lemah buat ngelawan yang kuat. Daripada ngelawan kekuatan dengan kekuatan, Anda justru nyerang kelemahannya. Anda nggak main ngikutin aturan lawan, Anda bikin aturan main sendiri. Nah, ada analogi sederhana yang keren banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin deh, musuh Anda, kita sebut aja Jack, dia pakai baju zirah lengkap dan bawa senapan mesin. Anda nggak punya apa-apa. Kalau berantem di lapangan terbuka, ya udah pasti Anda kalah telak. Tapi gimana kalau pertarungannya dipindahin ke hutan gelap yang Anda hafal luar kepala? Tiba-tiba, senapan mesin Jack jadi nggak relevan. Anda bisa pasang jebakan, manfaatin medan yang Anda kenal buat ngalahin dia. Nah, itulah perang asimetris. Ini dia poin utamanya. Kemenangan itu bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi soal siapa yang bisa nentuin aturan mainnya. Siapa yang bisa ngubah lapangan terbuka jadi hutan gelap versinya sendiri. Dan ini bukan cuma teori ngawang-awang loh, ada bukti nyatanya. Mari kita lihat sebuah simulasi perang yang hasilnya benar-benar bikin militer terkuat di dunia shock. Jadi, di tahun 2002, militer AS ngadain latihan perang super besar namanya Millennium Challenge. Skenarionya adalah invasi AS ke sebuah negara yang, ya mirip banget sama Iran. Tujuannya apa? Ya buat pamer, buat buktiin kalau militer Amerika itu emang gak ada tandingannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Itu benar-benar gila. Di ronde pertama, tim Iran ini pakai taktik asimetris. Segerombolan perahu kecil yang super cepat ngelawan kapal-kapal raksasa AS. Hasilnya, mereka berhasil nenggelemin satu gugus tempur kapal induk AS. Pihak AS saking kagetnya sampai mereka pencet tombol reset, ngelarang taktik tadi dipakai lagi, dan intinya bilang kalau itu tuh curang. Ya jelas aja, di ronde kedua dengan aturan yang udah diubah buat nguntungin mereka, AS akhirnya menang. Cerita Millennium Challenge tadi itu nunjukin satu kelemahan fatal yang sering banget dimiliki sama kekuatan-kekuatan besar. Ada cacat mendasar dalam cara mereka mikir dan cara mereka berperang. Coba kita balik lagi ke serangan Iran tadi.
Biaya mereka buat nyerang itu kira-kira cuma 30 juta dolar. Tapi biaya yang dikeluarin Israel buat nangkis lebih dari 1 miliar dolar. Gila kan bedanya? Ini bukan lagi perang senjata, tapi perang ekonomi. Anda maksa lawan buat ngabisin duit yang luar biasa banyak, cuma buat nahan serangan Anda yang relatif murah. Ini strategi buat nguras dompet lawan sampai kering. Gini deh, biar kebayang. Satu kapal induk AS, simbol kekuatan militer mereka, harganya sekitar 1 miliar dolar. Nah, tahu nggak berapa biaya buat bikin segerombolan drone dan perahu cepat yang dirancang buat nenggelamin kapal itu? Mungkin cuma 20 juta dolar. Secara hitung-hitungan, ini adalah pertarungan yang mustahil dimenangkan sama kekuatan yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi, kenapa sih kekuatan besar bisa kejebak begini? Jawabannya satu kata, keangkuhan. Mereka udah terlalu biasa menang pakai kekuatan dan teknologi superior, sampai-sampai mereka jadi kaku. Mereka nggak mau percaya kalau aturan mainnya bisa diubah, persis kayak waktu mereka neken tombol reset di Millennium Challenge. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jika Anda sebuah imperium, Anda menolak mengakui kegagalan dan menjadi sangat keras kepala. Mereka jadi korban dari kesuksesan mereka sendiri, gak mau berinovasi dan terus bertarung pakai cara lama, bahkan ketika cara itu udah jelas gak efektif lagi. Jadi setelah kita lihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Ini bikin kita mikir, dalam perang modern yang makin rumit ini, apa benar punya teknologi paling mahal dan senjata paling kuat itu masih jadi jaminan kemenangan? Atau jangan-jangan kemenangan sekarang lebih ditentukan oleh strategi, kreativitas, dan kemampuan buat nulis ulang aturan main di medan pertempuran itu sendiri?